Assalamualaikum, wilujeng enjing, sampurasun, wargi Jabar, semoga dalam keadaan sehat, bersemangat untuk terus membuat aktivitas diri, mendorong lingkungan kita lebih baik. Karena ancaman lingkungan adalah ancaman yang terberat saat ini. Sampah yang menggunung, sungai yang kotor, udara yang tercemar, gunung yang dibabat, rawa-rawa yang diuruk, laut yang mengalami abrasi. Inilah problem kita hari ini. Semoga sedikit demi sedikit saya bisa mendorong untuk melakukan perbaikan, mendorong spirit-spirit baru agar kita kembali ke alam, yang pada akhirnya kita termasuk orang yang mensyukuri atas apa yang Allah ciptakan. Yang kedua, perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut. Bahkan mengerikan. Tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal. Walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa diperlakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Salah satu contoh di sebuah daerah. Ada 2 orang anak SMP yang tega menghabisi kakeknya gara-gara dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legends sampai jam 4 dini hari karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi, bukan hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Dan saya juga berkonsentrasi untuk tidak boleh lagi ada anak remaja yang minta-minta di jalan. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak undangan-undangan diskusi belum bisa saya hadiri. Karena energi saya setiap hari harus turun ke bawah menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau hanya sekedar perintah tidak akan pernah berhasil. Masalah anak-anak remaja yang mengalami perilaku barbar atau orang menyebutnya mengalami kenakalan karena usianya yang lagi sangat puber, itu merupakan tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab negara. Dan karena problem kenakalannya sudah akut sampai pada tindak kriminal dari mulai penganiayaan bahkan pembunuhan, tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena kita akan kehilangan satu generasi yang memiliki sifat-sifat asasi sebagai manusia Indonesia. Untuk itu kebijakan barak militer bagi anak-anak nakal sesungguhnya adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan kembali jati diri anak pada pola disiplin dan pola perilaku hidup yang sesuai dengan sikap dan sifat masa remajanya, terarah, memiliki visi, dan memiliki masa depan yang baik. Program ini adalah salah satu terobosan mengingat begitu luasnya dan begitu buruknya perilaku kenakalan yang terjadi pada saat ini. Dan begitu beratnya orang tua menghadapi mereka. Karena seringkali ketika orang tua menegur, bukannya diikuti, malah ada ancaman, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Untuk itu program ini satu, mereka yang mengikuti pelatihan, pendidikan, disiplin, mentalitas, dan mengembalikan perilakunya pada perilaku yang mandiri,
harus didasarkan pada persetujuan orang tuanya. Karena bagaimanapun mereka masih di bawah perwalian dari orang tuanya. Artinya orang tuanya memiliki kesadaran untuk menyerahkan mereka melewati pendidikan militer sebagai bentuk pembentukan disiplin dan karakter. Yang kedua, pola pendidikan militernya bukan pola pendidikan perang, tapi pola pendidikan berolahraga, berkesenian, mengembangkan minat dan bakat, membangun disiplin dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali, membangun keteraturan pola makan, pola minum, dan menjauhkan mereka dari merokok dan penggunaan obat-obat terlarang. Kemudian yang ketiga, pola pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, dan mereka tidak kehilangan haknya sebagai seorang pelajar tetap terdaftar menjadi siswa di SMP maupun SMA, dan mereka tetap mengikuti proses belajar mengajar di barak militer. Untuk itu, pada semuanya, yuk mari bersama-sama selamatkan generasi kita dari berbagai ancaman yang ada di lingkungan kita. Ancaman pergaulan yang bebas, ancaman penggunaan handphone yang di dalamnya ada game online, ada judol, ada video-video porno yang akan mempengaruhi psikologi dan psikis mereka. Yang berikutnya adalah menyelamatkan mereka dari ancaman kekurangan gizi atau makanan-makanan yang tidak berkualitas yang mengakibatkan mereka sakit. Untuk itu, semoga seluruh kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menyelamatkan generasi Jawa Barat menjadi generasi yang kokoh, kuat, dan hebat.